Selamat pagi Ananda semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Teacher berharap Ananda semua sehat selalu dan juga selalu semangat di dalam kegiatan PBM online ini. Baik Ananda, sebelum kita melaksanakan aktivitas atau PBM online kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Ananda semuanya, pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintah. Suatu negara yang tidak memiliki Undang-Undang Dasar atau dasar negara dapat dipastikan akan terjadi penindasan hak asasi manusia. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lain itu disebabkan karena beberapa hal, yaitu antara lain satu, sejarah yang diperoleh negara tersebut. Yang kedua, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya. Dan yang ketiga adalah situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya dan lain-lain. Menurut Bryce, hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki suatu undang-undang dasar yaitu yang pertama adalah adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan untuk menjamin hak-haknya dan juga mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa dan warga negara untuk menjamin mendapat atau memperoleh pola dan sistem atas pemerintahan negaranya. Dan yang ketiga adalah adanya kehendak para penguasa atau pembentuk negara baru. Dan yang keempat adalah adanya beberapa negara lain yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Jadi dari uraian atau pendapat Bryce tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu yaitu adanya kehendak para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sesaat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Hal ini dimaksudkan agar terjamin penyelenggaraan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara pasti atau adanya kepastian hukum sehingga stabilitas nasional dapat terwujud. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan norma-norma yang tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan dasar untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis. Dan di samping hukum tertulis atau di samping hukum dasar tertulis terdapat pula hukum tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Hukum dasar tidak tertulis ini biasanya disebut dengan konvensi atau kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Contoh dari
Konvensi ini adalah pidato ketatanegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR Republik Indonesia. Konvensi tidak dibenarkan jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan konvensi ini biasanya merupakan aturan-aturan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktik penyelenggaraan ketatanegaraan. Itulah contoh dari konvensi tersebut. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum yang tertinggi. Setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selalu berlandaskan atau berpedoman dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, segala peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan dalam pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh, dengan kata lain, bagian-bagian yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan yang terakhir 2 ayat aturan tambahan. Setelah amandemen terdiri dari 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan yang terakhir 2 pasal aturan tambahan. Itulah sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, sifat konstitusi, yaitu tertulis, tidak tertulis, fleksibel, dan rigid. Apa itu rigid? Adalah kaku. Apa itu fleksibel? Adalah luwes. Baik, teacher akan menjelaskan. Konstitusi tertulis itu adalah disahkan oleh lembaga legislatif. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah suatu naskah yang timbul dan menjadi kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan atau yang disebut dengan konvensi. Konstitusi dikatakan fleksibel dan juga rigid jika mengubah undang-undang dasar tidak sulit dan juga tidak memerlukan cara yang istimewa. Selanjutnya, mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Fleksibel mengikuti perkembangan zaman, sedangkan rigid tidak mengikuti perkembangan zaman. Itulah konstitusi bisa dikatakan fleksibel dan juga rigid. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat yang pertama tertulis, yang kedua singkat, dan yang ketiga memuat norma-norma atau aturan, dan yang keempat merupakan hukum positif yang tertinggi. Selanjutnya, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama sebagai alat kontrol, yang kedua pengatur, dan yang terakhir adalah sebagai penentu.
Baik Ananda semuanya, demikian saja materi kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami dengan penjelasan teacher di dalam video ini, Ananda bisa mengomentari teacher melalui Classroom maupun melalui WA. Dan teacher selalu mengingatkan buku paket yang telah dibagikan wali kelas, tolong dibaca-baca karena buku paket tersebut bisa membantu Ananda untuk cepat memahami apa yang disampaikan teacher. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sanghi Adi Budaya, Namo Buddhaya.